البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di halaman 26, masih pembahasan an-nasakh. Qala rahimahullahu ta'ala, idza taraha anhu fi zamani ma ba'dahu minal khitabis tsani. Ini syaratnya, syarat dalam nasakh. Apabila taraha anhu, yaitu ada penundaan, ada selang waktu secara zaman, secara masa. Baik, ma ba'dahu, yang setelahnya, yang berupa al-khitabis tsani, dalil yang kedua. Ini mengisyaratkan ada peristiwa yang para ulama berselisih pendapat. Ini dikatakan nasikh dan mansukh atau apa? Yaitu pertanyaannya adalah, apakah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala diwajibkan sholat itu langsung sholatnya 5 waktu ataukah 50 waktu? Ya, ini khilaf sejak dulu. Kenapa? Kita tahu tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinaikkan ke langit untuk menerima wahyu itu, menerima wahyu dari Allah Taala, dan Allah Taala di atas langit, bukan di mana-mana. Nabi sampai naik ke langit menerima wahyu yang khusus, wahyu sholat tadi. Itu pertama kalinya adalah 50. Ya, kemudian beliau menerima itu dan beliau turun sampai apa? Melewati langit ke-7, masuk ke langit ke-6, berjumpa dengan, nah ini anak-anak Nabi Muhammad jumpa Nabi siapa di langit ke-6 itu? Nabi Muhammad jumpa Nabi siapa? Yang Nabi itu memberikan saran untuk minta diberi keringanan, ya? Iya betul, Nabi Musa. Ayo tamam. Nah, kemudian apa? Naik lagi, minta kepada Allah keringanan, maka dikurangi 10 menjadi 40, turun lagi dan seterusnya itu. Sehingga tatkala Nabi turun ke bumi, yang tersisa hanya 5. Apakah ini dikatakan nasikh dan mansukh? Semula 50 jadi 5, sementara waktunya hanya 1 malam. Bahkan apa? Bukan betul-betul 1 malam kan, hanya mungkin jarak berapa jam barangkali istilahnya. Karena apa? Nabi berangkat sudah perlu waktu. Kemudian apa? Kemudian selama di langit, selama tawar-menawar itu berapa jam masanya? Tidak sampai masa yang panjang. Apakah ini dikatakan nasikh dan mansukh? Nah, mereka khilaf. Sebagian mengatakan bukan nasikh dan mansukh karena dohirnya begitu sampai di bumi hanya 5. Belum sempat umat ini diwajibkan sholat 50. Pewajibannya Nabi masih di langit, itu pun langit ke-7. Jadi ini bukan nasikh dan mansukh. Tatkala pertama kali umat ini mendapatkan kewajiban sholat adalah 5. Tidak ada mereka sempat diberitahu oleh Nabi sholatnya 50 kalian. Oh, tidak usah, jadi 5 saja. Tidak pernah Nabi menyebutkan itu, tapi sekedar mengatakan 5. Kemudian cerita sebenarnya sejarahnya begini misalkan. Maka banyak yang mengatakan ini bukan nasikh dan mansukh karena belum sempat wahyu itu sampai ke bumi. Dalam keadaan dia itu sudah dikurangi sampai 5. Umat hanya tahu 5. Belum sempat mendengar wajib 50 untuk mereka. Kalau Bani Israel jelas lain. Bani Israel. Maka sebagian mengatakan ini bukan nasikh dan mansukh. Yang lain mengatakan tetap nasikh dan mansukh karena apa? Nabi sempat turun. Sudah sempat menerima. Allah sudah menetapkan 50. Kemudian Nabi menerima, tahu-tahu kemudian apa? Nabi balik lagi minta dikurangi. Sehingga sebenarnya di sisi Allah ini hukum sudah berubah. Dalam artian apa? Semula Allah mengatakan 50. Sudah tetap. Kemudian tahu-tahu Nabi balik dan datang lagi minta, maka dikurangi jadi 40. Jadi sebenarnya hukum kedua menghapus hukum pertama. Kemudian hukum ketiga menghapus hukum kedua. Jadi ini juga nasikh dan mansukh secara definisinya. Hukum berikutnya menghapus hukum sebelumnya. Ya memang secara bahasa memang ini nasikh mansukh juga sudah dihapus yang tadi. Tetapi secara apa itu uruf usuli, secara definisi usul fikih ini belum sampai nasikh dan mansukh karena hukumnya belum sabit, belum pasti untuk umat. Di sisi Allah memang sudah Allah menetapkan begini, kemudian Allah merubahnya karena rahmat kepada umatnya, kepada hambanya itu. Tapi di sisi kita 50 itu belum sabit, belum pasti. Yang pasti hanyalah 5.
Makanya secara usul fikih ini bukan nasikh dan mansukh. Baik. Berarti beliau mengatakan memang mensyaratkan tarohi, memang ada penundaan. Sempat hukum pertama itu berlaku, kemudian hukum itu dihapus. Baik. Ada yang lebih samar-samar lagi dan lebih layak untuk dikatakan mansukh, dan itu memang yang rajih adalah mansukh. Seperti firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Mujadilah itu, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermunajat dengan Nabi, yaitu ingin berdua dengan Nabi untuk menanyakan masalah-masalah tanpa disertai sahabat yang lain, maka majukanlah sedekah, yaitu sedekah kepada fuqara dan sebagainya. Nabi enggak menerima sedekah. Sebelum kalian itu bermunajat dengan Nabi. Ini perintah. Untuk apa? Kata para ulama wallahu alam, agar orang tidak bermudah-mudah masing-masing menarik tangan Nabi. Tapi diseleksi, ya, harus sedekah dulu. Oh, saya belum siap, berarti jangan sekarang. Misal ada sebagian mengatakan hikmahnya itu. Baik, tapi kemudian turun ayat berikutnya, asfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat fa id lam taf'alu wa taballahu 'alaikum fa aqimus shalah, dan seterusnya. Apakah kalian merasa susah untuk mendahulukan sedekah sebelum kalian bermunajat? Maka jika kalian tidak mengerjakannya dan Allah memberikan taubat pada kalian, maka tegakkanlah salat. Nah, ini ayat ini memang menghapus ayat sebelumnya. Ini kata ulama, ini yang rajih memang ini adalah nasikh dan mansukh. Sudah sempat ayat itu dibaca kaum muslimin, walaupun alal khilaf, sudah sempat dilakukan atau belum. Ada riwayat Ali sudah sempat mengerjakannya, sehingga ini memang jelas nasikh dan mansukh. Yang lain mengatakan sanadnya tidak sahih bahwasanya Ali sempat mengerjakan itu, sehingga sebenarnya ayat ini belum sempat diamalkan, sudah dihapus karena Allah tahu ini akan menyulitkan para sahabat yang kebanyakan mereka itu fuqara. Sehingga sebagian mengatakan ini belum mustaqir hukumnya karena belum sempat diamalkan. Tapi yang rajih adalah ini sudah mustaqir. Perkara belum dikerjakan itu lain, tapi masalah mustaqir sudah menetap. Wahyunya itu sudah menetap dan sudah dibaca oleh kaum muslimin. Masalah belum dikerjakan itu lain lagi, tapi hukum sudah pasti. Maka ini sebenarnya juga nasikh dan mansukh. Ada ayat-ayat dalam Quran yang sudah terhapus. Kemudian disebutkan di sini wajaza naskhur rasmi dunal hukmi kadzaka naskhul hukmi dunal rasmi. Boleh yang dihapus itu ar-rasm. Ini idhofatu al-masdar ilal maf'ul, yaitu dihapuskannya rasm. Rasm adalah lafadznya. Lafadznya boleh dihapus tanpa menghapus hukum. Hukumnya masih berlaku. Siapa yang ingat contohnya? Dalil dalam Quran sudah tidak ada, tetapi hukumnya masih ada. Yang terkenal masalah rajmuz zanil muhsan, dirajamnya pezina yang sudah menikah itu. Orang yang menikah kemudian berzina dirajam. Hadis muttafaqun alaih dari Umar bin Khattab. Umar mengatakan karena rajmu wahyun yutla fil Quran. Dulu rajam itu wahyu yang dibaca di dalam Quran. Nah, kemudian Allah Ta'ala menghapus, tetapi hukumnya berlaku. Hikmahnya apa? Kata para ulama, hikmahnya adalah untuk menunjukkan kemuliaan umat Muhammad SAW. Walaupun wahyunya, lafadznya itu hilang, tetapi hukumnya tetap berlaku, mereka tetap taat. Nah, yang taat, kalau sekarang dosa dipikul oleh penguasa yang tidak menegakkan hukum Islam. Tapi hukum itu ada, bahwasanya, dan ini telah dipraktekkan oleh para khulafaur rasyidin dan di zaman-zaman keemasan Islam dulu itu. Keemasan umat Islam zaman dulu itu. Walaupun wahyunya sudah tidak ada dalam artian terhapus, ayatnya dihapus oleh Allah Ta'ala, tapi hukumnya berlaku dan kaum muslimin taat. Ini kemuliaan yang hebat, keagungan, keutamaan yang besar umat Muhammad dibandingkan dengan orang-orang Yahudi. Wahyunya masih ada, di dalam Taurat masih tertulis, tapi mereka malah tidak mau melaksanakannya. Ini buruk sekali. Sebagaimana hadis Abdullah ibnu Salam radhiyallahu an tentang orang Yahudi yang berzina itu. Dalam Taurat masih ada, tapi mereka yang berusaha untuk menghindari isi Taurat tadi. Kemudian kata beliau,
Kadzaka naskhul hukmi dunar rasmi. Demikian pula sebaliknya, boleh untuk hukum itu dihapus tanpa menghapus lafadznya. Lafadznya masih ada tapi hukumnya sudah tidak ada. Seperti yang tadi dalam Al-Mujadilah. Lafadznya masih ada, yaitu bersedekah sebelum bermunajat dengan Nabi. Tetapi hukumnya sudah dihapus, diberi keringanan untuk kita. Demikian pula firman Allah Ta'ala, iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Kalau ada dari kalian 20 orang yang bersabar, hendaknya dia mengalahkan 200 orang. Ayatnya, lafadznya adalah khobar, tetapi maksudnya insya, yaitu perintah. Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfa. Apabila ada dari kalian 100 orang, hendaknya dia mengalahkan 1000 orang. Tapi apa? Al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah meringankan untuk kalian. Jadi ayat tadi walaupun masih terbaca, tetapi hukumnya sudah dihapus oleh ayat yang setelahnya. Kemudian wa nashu kullin minhuma ila badal wa dunahu wa dzaka takhfifun hasal. Dan boleh juga menghapus masing-masing dari keduanya, lafadznya terhapus, hukumnya juga dihapus, tetapi menuju kepada badal, kepada suatu pengganti. Ini boleh saja terjadi. Seperti apa yang disebutkan oleh Zaid bin Sabit, katibun Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Dulu ada di zaman Nabi itu wahyu surat yang panjangnya itu bagaikan surat Al-Ahzab, tapi dia telah dihapus. Ya, diganti dengan surat-surat yang lain yang ada sampai sekarang itu. Taib. Nah, ini contoh ada badal atau yang taib itu tadi. Diganti dengan apa? Dengan ayat yang lain atau diganti dengan surat yang lain. Taib. Wadunah atau diganti dengan yang lebih ringan. Lafadznya hilang, demikian pula hukumnya juga hilang, diganti dengan yang lain yang lebih ringan. Seperti hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana mimma unzila ala Nabi sallallahu alaihi wasallam asru radha'atin musbi'ah. Dahulunya termasuk dari wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 10 sedotan yang mengenyangkan, yaitu untuk anak susuan. Minimalnya adalah 10 kali penyusuan yang mengenyangkan. Summa nusikhat bi khamsati radha'atin musbi'ah. Kemudian dihapus dengan apa? Dengan 5 penyusuan, 5 penyedotan yang mengenyangkan, 5 penyusuan. Wahiyya tutla fil Quran, dan dia dibaca di dalam Al-Quran, kata Aisyah. Cuma di dalam ardul akhir, yaitu penyodoran terakhir Jibril di akhir hayatnya Nabi, itu juga dihapus. Tapi sebelum itu dia ada, yaitu wahyu apa? 5 kali sedotan, 5 kali penyusuan itu ada. Nah, sebagai badal dari 10. Wa dzaka takhfifun hasal, dan itu adalah peringanan yang terjadi. Dalam keadaan apa? Lafaz dan hukumnya dihapus. Adapun kalau yang tadi masalah ayat musabarah, harus sabar menghadapi musuh sekian kali lipat, ini hukumnya dihapus tapi lafadznya masih ada. Kita tambah sedikit lagi di halaman 27. Qal wajaza aidan kaunu dzalikal badal akhafa au asyadda mimma qad batal. Boleh juga keadaan pengganti tadi itu lebih ringan. Seperti tadi masalah apa? 5 susuan lebih ringan daripada 10. Atau yang kalau yang lafadznya ada walaupun hukumnya tidak ada, masalah apa itu yang ayat musabarah tadi. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Sekarang Allah meringankan dari kalian dan Allah mengetahui ada kelemahan dari kalian. Iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Sebentar. Apa itu? Iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaghlibu mi'atain. Apabila ada dari kalian 100 orang yang bersabar, hendaknya dia mengalahkan 200. Wa iyyakum minkum alfu yaghlibu alfaini biidznillah wallahu ma'as sabirin. Apabila ada dari kalian 1000 orang, hendaknya dia mengalahkan 2000 orang.
dengan seizin Allah, dan Allah menyertai orang-orang yang sabar. Ini diberi keringanan 1 lawan 2. Tadinya 1 lawan 10. Tayyib. Au asyad, atau boleh jadi yang lebih berat. Lebih berat contohnya apa? Dahulunya, tapi ini bukan dalam Quran, tapi dalam hadis, yaitu yang termasuk sulasiatnya Bukhari, sahabat yang tenaganya hebat, siapa yang larinya sangat cepat itu? Siapa? Salamah ibnu Aqwa radhiyallahu an. Jazakallahu khairan. Salamah meriwayatkan tentang diwajibkannya puasa Asyura. Itu ayat yang pertama, itu adalah wahyu yang pertama kali turun terkait dengan wajibnya puasa, yaitu puasa Asyura. Hanya 1 hari saja, tapi ini tidak sampai di dalam Quran, tapi apa? Di dalam hadis, di dalam sunnah. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan apa itu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Turun ayat ini. Setelah bicara masalah bulan Ramadan, kemudian mengatakan barang siapa dari kalian menghadiri, yaitu hadir di kampungnya di bulan itu, hendaknya dia berpuasa. Ini naskhul akhaf ilal asyad, menghapus syariat yang lebih ringan menuju kepada yang lebih berat. Semula puasa hanya 1 hari, sekarang 1 bulan penuh. Ini juga penghapusan. Akan tetapi dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Syifaul Alil, rata-rata penghapusan itu tidak betul-betul menghapus secara total. Seperti misalkan apa? Naskhul kiblat dihapus. Semula kiblat pertama kemana? Untuk anak-anak sebelum Nabi hijrah, kiblatnya kemana? Ya, ke Baitul Maqdis. Bahkan apa? Setelah hijrah, selama beberapa belas bulan itu. Setelah itu turun wahyu, kemudian apa? Pindah ke anak-anak yang lain. Kiblatnya pindah kemana? Kiblat pindah kemana? Kalau sholat kemana? Iya, kiblatnya kemana? Kemana? Semarang, Kendal? Iya, nama kiblatnya apa? Nama kiblatnya kemana? Kiblatnya kemana? Kalau sholat? Iya, ke Mekah, betul. Ke Ka'bah yang ada di Mekah itu. Thayyib. Nah, ini kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, walaupun kiblatnya dipindah dari Makkah, dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, tetapi tetap Allah memuliakan Baitul Maqdis. Masih ada sisa keutamaan. Dari sisi apa? Pahala, dari sisi keutamaan dan sebagainya itu, dan dari sisi kesempurnaan iktikaf. Jadi keutamaan itu masih ada, walaupun tidak lagi wajib, tetapi kemustahabannya ada. Sebagaimana puasa Asyura, semula wajib, kemudian tidak langsung hilang, tetapi menjadi apa? Sunnah muakkadah, dan keutamaannya besar. Tayyib. Yaitu apa? Dihapuskan dosa 1 tahun sebelumnya. Ini menunjukkan walaupun dia dihapus, tapi Allah masih menyisakan keutamaan dari yang sebelumnya itu. Ini rata-rata seperti itu. Kemudian kata beliau, summal kitabu bil kitabi yunsah kasunnatin bisunnatin fatunsah. Kemudian Al-Quran dihapus dengan Al-Quran. Nah, tadi contoh banyak telah kita lewati. Seperti juga sunnah dengan sunnah dihapus. Seperti tadi juga contoh sunnah dengan sunnah. Apa contoh sunnah dengan sunnah tadi ya? Misalkan sebagian ulama memberikan contoh, yaitu masalah susuan. Ini bukan hanya Quran, tapi juga dipraktekkan oleh Nabi. Maka jadi apa? Sunnah fi'liyah dan sunnah takririyah, karena para sahabat juga mempraktekkan. Semula 10, kemudian jadi 5. Nah, ini contoh Quran, dan juga contoh apa? Sunnah dihapus dengan sunnah. Karena rata-rata Quran tidak berdiri sendiri, tapi juga ada prakteknya dari sunnah. Sebagaimana seringkali sunnah tidak berdiri sendiri, ada dasarnya dari Quran, rata-rata, tidak selalu. Nah, boleh juga kalau kita menemukan contoh yang lain itu lebih bagus. Seperti contoh yang pertama itu apa? Masalah dahulunya saya melarang kalian dari ziarah kubur, sekarang ziarahilah. Nah, ini contoh sunnah dihapus dengan sunnah. Baik, kelanjutannya nanti setelah asar insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.